wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Rainur, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2019 Universitas Budi Luhur, akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam DASI, diskusi asik seputar HI. Jadi DASI adalah wadah diskusi untuk belajar dan mengetahui tentang informasi dunia, hubungan internasional khususnya, yang dibahas dengan diskusi secara menyenangkan. Tema yang diangkat pada DASI pada kali ini adalah, ini seru nih, strategi diplomasi dalam mewujudkan perdamaian Rusia dan Ukraina. Hari ini saya Raffi Rainur bersama pembicara kita pada kali ini. Beliau adalah mantan ketua HIMAHI periode 2004-2005 dan juga alumni Hubungan Internasional Budi Luhur, jelas angkatan 2005. Juga kali ini beliau currently bekerja sebagai Direktur Utama PT Ans Energy Indonesia, Bendahara Umum DPP, dan Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM. Tanpa berlama lagi, kita sambut narasumber kita, Bang Ronald Roger. Sebelum kita mulai, biasanya kalau diskusi kayak gini kita mulainya basa-basi dulu, Bang. Basa-basi, penting ya teman. Iya, abang lagi sibuk apa? Sekarang saat ini lagi sibuk ke ekspansi komunitas kami. Jadi saya boleh izin ya cerita sedikit tentang komunitas yang sedang kita bangun sekarang, namanya Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM. Nah, komunitas ini bergerak di tengah-tengah masyarakat bersama dengan para pelaku usaha UMKM, dan tadi baru saja kami selesai rapat pembentukan DPW di Papua Barat gitu. Jadi ya kalau ditanya kesibukannya lebih banyak isunya itu terkait dengan pelaku usaha dan UMKM saat ini. Tapi tentunya berdampak, artinya apa yang terjadi di Ukraina, terjadi di global, itu berdampak juga kepada usaha dan pelaku usaha di dalam negeri. Nanti bisa kita cerita apa dampaknya. Oke, baik.
Rusia dengan Ukraina saat ini kan itu tidak terlepas dari beberapa peristiwa khususnya yang terjadi tahun 2014 di wilayah Crimea ketika Rusia masuk menganeksasi wilayah tersebut, masuk ke dalam wilayah mereka, Rusia di sana. Ketika Perang Dingin, itu jelas kita berhadapan dengan blok Soviet, maksudnya blok Barat berhadapan dengan Soviet, garisnya itu jelas, dan ada satu stabilitas yang bisa dijaga. Nah, dalam kondisi saat ini agak susah, agak tricky gitu untuk bisa melihat itu. Jadi kita kembali lagi lihat apa yang terjadi di Crimea 2014. Saat itu presiden sebelum Zelensky, saya lupa namanya, menyatakan minat untuk bergabung ke Uni Eropa. Jadi bukan NATO dulu, Uni Eropa. Nah, waktu itu pasti ada plus minusnya lah di kalangan rakyat Ukraina sendiri yang merasa bahwa ini akan memicu terjadinya satu agresi atau tanggapan dari Rusia, dan Crimea dinilai sebagai akses atau jalan buat Rusia menuju dari laut ke arah Laut Hitam begitu. Akhirnya 2014 terjadi. Kemudian ada satu perjanjian atau agreement yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai, disebut sebagai Minsk Agreement pada waktu itu. Dan kurang lebih itu yang menjadi dasar untuk bisa menjaga stabilitas di kawasan begitu. Karena Ukraina sama halnya negara-negara yang menjadi buffer antara kekuatan-kekuatan besar, itu sebisa mungkin netral begitu. Netral dengan dalam keadaan di mana mereka tidak mengancam sebelah, mereka tidak mengancam sebelah begitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa Rusia punya satu justifikasi di wilayah Luhansk, Donbas, di sana mereka kemudian dengan justifikasi bahwa ada rakyat Rusia, warga negara Rusia yang ada di situ, ada sekitar 700.000 penduduk Ukraina yang berkebangsaan Rusia di wilayah tersebut. Dan lucunya juga, bukan lucu tapi menarik karena pemerintah formil, kompleks, tetapi untungnya perkembangan diplomasi itu seiring dengan berkembangnya keterlibatan non-state actors di situ, bahkan kita secara pribadi di sini sebagai individu itu bisa ikut berpartisipasi juga sebenarnya di dalam strategi diplomasi tersebut. Jadi bagi saya secara pribadi, saya mengamati bahwa perkembangan teknologi informasi itu membuka ruang bagi individu pribadi untuk bisa berpartisipasi dalam diplomasi itu. Bagaimana kalau kita lihat di contoh website yang kita pakai untuk misalnya desain Canva sekarang, sudah mulai ada promo untuk stop war, anti-war campaign gitu. Terus ada sedikit ilustrasi itu desain untuk make
stop war dan seterusnya begitu, uh, pro kepada Ukraina dan lain-lain. Itu kan satu media yang memungkinkan kita sebagai individu untuk ikut terlibat dalam diplomasi itu. Kalau bahasa HI-nya yang keren itu gini, jadi ada first track diplomacy, state actors, negara tujuan kepentingan negara. Ada second track diplomacy, tetap sama, tapi settingnya informal, ada keterlibatan NGO. Nah, third track diplomacy ini yang menurut saya menarik karena semua orang ikut aktif di situ. Di Twitter bisa kita lihat, semua orang ikut aktif di sana. Oke, kita lanjut. Mungkin aku lanjut ke bertanya tentang potensi berkembangnya konflik ini atau eskalasi dari konfliknya, karena banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau dimulai dari sini ini akan menjadi suatu perpecahan gitu, atau menimbulkan sebuah perang yang lebih besar lagi gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, sebenarnya wajar nggak sih kalau ada pihak-pihak yang menentukan pilihan mereka? Ada yang berusaha untuk lean on kepada Ukraina, ada yang berusaha lean on kepada Rusia. Apapun sebenarnya apapun yang terjadi di dalam situ, karena kan kita melihat sekali banyak pihak yang lean on kepada satunya juga. Dan sebenarnya apa alasan Rusia sebenarnya melakukan invasi ke Ukraina, dan apakah itu harus apakah kita harus semacam mendukung justifikasi yang mereka lakukan? Oke, baik. Jadi saya awali dengan yang pertama aja ya, terkait dengan justifikasi konflik. Saya rasa sih dalam dunia yang modern sekarang tidak ada justifikasi untuk berkonflik sebenarnya. Ketika kita, apalagi konflik itu kemudian menimbulkan korban jiwa yang tidak banyak, kan kemudian banyak terjadi migrasi masyarakat penduduk, displaced people gitu, meningkatkan jumlah pengungsi begitu. Saya rasa sih itu tidak ada justifikasinya di sini. Dalam konteks dunia modern sekarang di mana semuanya itu masih bisa kita bahas, negosiasikan begitu. Tapi sekali lagi ini kalau kita lihat sebagai dari sisi hubungan internasional, kita tentunya kan harus coba melihat bagaimana Rusia menjalankan dapat dikatakan policy mereka yang kemudian menimbulkan adanya agresi atau tindakan militer yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah Rusia. Kalau kita perhatikan di dalam konteks Rusia sejak pasca Perang Dingin, waktu Perang Dingin kita lihat Rusia aktif di mana-mana. Uni Soviet ya pada waktu itu, bahkan salah satu agresi yang langsung turun itu di Afghanistan. Tapi ketika kita lihat dalam konteks pasca Perang Dingin, hampir bisa dikatakan Rusia tidak terlibat secara langsung dalam konflik-konflik baik yang terjadi baik dalam kawasannya maupun di luar kawasannya. Walaupun terlibat, tapi dalam kadar yang manageable. Kita misalnya melihat ketika waktu itu ke Georgia, terus kemudian ke Suriah misalnya, intervensi Rusia di Suriah begitu. Terus kemudian di wilayah yang bersinggungan dengan Turki, Nagorno-Karabakh atau apa gitu, saya lupa namanya secara jelasnya. Tapi bahkan yang terakhir di Kazakhstan, kalau kita lihat di Kazakhstan ada intervensi memang dari Kremlin, dari Moskow, tapi dalam kadar yang masih manageable gitu. Lalu kemudian terjadi di Ukraina, terjadi agresi yang bisa dikatakan memang agresi militer yang bisa kita sebut juga invasi gitu, dari sudut pandang militer gitu. Dan ini paling lama sebenarnya dibandingkan, artinya yang terjadi di luar sphere of influence-nya Rusia sendiri, kecuali waktu di Chechnya, penyerangan Grozny waktu itu karena justifikasinya melakukan agresi terhadap teror yang terjadi di dalam Rusia sendiri. Tapi
ini yang menurut saya kita perlu melihat, memahami pola ini yang berubah, yang berkembang begitu. Tidak seperti model biasanya begitu dalam konteks Rusia. Karena sphere of influence Rusia kan tidak jauh keluar dari negara-negara yang menjadi mitra dia atau masuk ke dalam Uni Soviet. Uni Soviet dulu. Sedangkan pasca Perang Dingin kita melihat terjadinya dinamika di mana negara-negara bekas Uni Soviet banyak yang ada yang bergabung ke masuk ke dalam sphere of influence negara-negara Barat di Uni Eropa. Ada yang tetap mempertahankan netralitas mereka, seperti tidak semua negara-negara Skandinavia itu masuk ke dalam Uni Eropa begitu. Terus kemudian ada negara-negara yang tetap menjaga hubungan mereka dengan Rusia gitu. Nah, yang di Ukraina kalau menurut saya itu adalah ketika ada beberapa faktor. Yang pertama, konflik itu tidak pernah terlepas dari ekonomi. Salah satu alasan kenapa Crimea dianeksasi itu karena itu jalur perdagangan, jalur gas juga lewat dari situ. Terus kemudian kedua, kita juga harus melihat dari sisi kepentingan dalam negeri Rusia sendiri, bagaimana dia menanggapi adanya negara yang berbatasan dengan dia tetapi bisa menjadi ancaman langsung terhadap dia begitu. Dan hal ini tidak berlaku hanya untuk Ukraina saja, semua negara yang berbatasan langsung dengan Rusia begitu. Terus kemudian faktor idiosinkratik dari seorang presiden Rusia pun, Vladimir Putin, itu harus dipertimbangkan juga begitu. Bagaimana dalam konteks ini apa yang memicu Vladimir Putin untuk menggerakkan pemerintahannya ke arah invasi Rusia. Kalau menurut saya banyak yang bilang bahwa ada ambisi untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet. Menurut saya sih tidak juga begitu, karena Vladimir Putin bukan seorang ideologis yang sangat seorang ideolog lah gitu, yang tetap memegang nostalgia zaman masa lalu begitu. Tetapi bisa kita lihat juga bahwa apa yang ditempuh sekarang ini juga mungkin kalau dilihat dari dukungan masyarakat Rusia secara umum, banyak yang protes juga sebenarnya terhadap perang yang terjadi begitu. Bahkan banyak tentara yang kalau kita lihat di pemberitaan dari Rusia yang ditanya apa alasan kalian di sini, banyak yang tidak tahu begitu. Jadi memang saya coba melihat dari ketiga faktor itu, ada satu kepentingan ekonomi, ada kepentingan keamanan juga di situ, dan juga ada faktor idiosinkratik yang bisa saja berkaitan misalnya dalam politik dalam negeri, membutuhkan satu pemicu atau satu isu begitu untuk bisa memperkuat posisi juga, bisa jadi. Yang jelas yang menarik sebenarnya untuk kita lihat adalah apakah dari semula itu direncanakan untuk bisa sampai sejauh ini begitu. Nah, ini yang kembali lagi kalau kita balik ke modelnya intervensi atau agresi Rusia terhadap negara-negara lain, itu tidak seperti ini, tidak sampai sejauh ini begitu. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa tidak seperti itu begitu. Kalau ada beberapa faktor, kalau menurut saya satu, mungkin tidak diperhitungkan seberapa lama atau seberapa kuat keyakinan atau pertahanan dari keyakinan dari masyarakat Ukraina sendiri, pemerintah mereka untuk mempertahankan diri mereka, itu satu. Kedua, juga dari sisi dukungan luar, ini menyangkut pertanyaan tadi apakah kita memihak atau tidak begitu. Juga tidak diperhitungkan begitu bahwa dukungan luar akan menunjukkan sisi di mana mereka menjatuhkan sanksi
sanksi-sanksi ekonomi lunak ya. Terus kemudian bantuan dukungan peralatan pertahanan yang masuk ke Ukraina itu sangat menentukan alurnya atau perkembangan terjadinya konflik di Ukraina sendiri begitu. Ada beberapa tempat yang sekarang kalau kita lihat di berita begitu, ikuti perkembangan, banyak tempat-tempat yang sudah mulai diambil alih lagi kembali sama Ukraina begitu. Terkait memihak, menurut saya yang paling menentukan di sini adalah apa yang pendapat dari pemerintah atau masyarakat Ukraina sendiri dan pemerintah dan masyarakat Rusia sendiri di sini. Karena mungkin kita kalau dari sini, dari ruangan ini, kita bisa ngomong, wah kayaknya bisa saja negara-negara NATO terus melakukan tindakan misalnya masuk terlibat di situ begitu. Entah mereka menggunakan right to protect begitu, prinsipal RTP kan digunakan waktu di Libya begitu. Tapi human cost-nya itu kan yang merasakan mereka di sana, bukan kita di sini. Gitu. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita ibaratnya main bola, jadi pengamat tuh kadang-kadang enak banget gitu ngomong. Tapi kembali lagi dalam konteks diplomasi, apalagi dalam dunia yang sudah memungkinkan kita untuk bergerak multi track diplomasi, khususnya track 3, saya rasa advokasi untuk perdamaian itu perlu advokasi, perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong people to people connection begitu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan bisa mendorong pemerintah mereka begitu. Baik itu negara-negara yang berkonflik atau negara-negara yang berada di negara-negara yang berkonflik begitu. Jadi semakin banyak yang muncul opini publik, semakin banyak yang mengarah kepada satu arah di mana dialog itu diperlukan begitu. Saya rasa itu akan menjadi salah satu tools untuk bisa mendukung upaya diplomasi sebagai salah satu bentuk dari strategi untuk mencapai perdamaian itu. Gitu. Jadi eskalasi konflik dalam keadaan seperti ini sekarang ada 2 kemungkinan saja dari pemerintah Rusia. Satu, dalam keadaan seperti ini mereka bisa mundur, tapi at a political cost, yang bisa jadi political cost-nya itu mempengaruhi pemerintahan Vladimir Putin sendiri. Bukan Vladimir Putin saja, tapi negara-negara yang mendukung ini, seperti Belarusia misalnya contoh, atau Chechnya misalnya kan banyak yang dikirim juga kan dari Chechnya untuk masuk ikut terlibat. Nah ini kan bertentangan dengan apa yang diinginkan rakyat mereka juga di sana. Mengapa saya bilang ini? Karena pemerintah Moskow, salah satu hal yang dilakukan di DPR mereka adalah meningkatkan sanksi terhadap demonstran begitu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa ini sebenarnya suatu respon terhadap protes-protes yang berkembang begitu. Yang kedua, bisa jadi dalam keadaan seperti ini, apalagi memperhatikan faktor idiosinkretiknya Presiden Putin sendiri, ya all out sekarang. Jadi melakukan agresi penuh, invasi penuh. Jadi disinilah menurut saya peran dari diplomasi itu sangat menentukan begitu, dan untuk mencegah terjadinya satu kondisi di mana sudah tidak bisa dikontrol lagi, misalnya kayak efek bola salju tadi gitu. Ya. Semakin besar dan semakin besar gitu. Semakin besar dan tak terkendali. Betul, gitu. betul. Tapi soal demonstran tadi kan jelas para rakyat Rusia juga berangkat dari keresahan mereka tentang situasi ini, karena banyak sekali rakyat Rusia yang sebenarnya juga rugi dalam adanya invasi ini, termasuk ada beberapa private sector yang harus disanksi dan segala macam. Mungkin seperti tadi udah disinggung di awal sama Bang Ronald, mungkin tentang ke pelaku usaha dan para masyarakat Rusia itu sendiri, gimana situasi mereka ke depannya, dan apakah Rusia kembali harus melihat ke belakang atau melihat ke bawah, bahwasannya publik Rusia juga merasa dirugikan atas adanya invasi ini. Kalau dirugikan udah pasti dampak dari sanksi-sanksi ekonomi ini kan, sanksi ekonomi kan tidak bersifat immediate, tapi long term, medium and long term itu pasti akan berdampak begitu. Dan
efek dari adanya sanksi ekonomi ini kan bertujuan bagaimana itu bisa menjadi suatu pemicu terjadinya perubahan kebijakan gitu. Kalau terkait sanksi yang diberlakukan khusus contoh di perbankan saja ya di Rusia terhadap Rusia, perubahan sanksi untuk pemanfaatan kode SWIFT aja, SWIFT bank code gitu, itu sangat mempengaruhi semua transaksi dan apa-apa yang terjadi di Rusia. Kita tidak bisa bicara masalah pelaku usaha Rusia di sana, tapi yang bisa kita lihat di pemberitaan media lokal di sini di Indonesia, di Bali contohnya ada muncul waktu itu saya lihat pemberitaan turis-turis Rusia bingung sekarang mereka bagaimana mereka nggak bisa narik uangnya karena kan keblok begitu. Setiap perbankan ini kan tidak saling terhubung satu sama lain begitu. Jadi ketika salah satu major powers melakukan blokade di situ ya perbankannya pun ikut terpengaruh begitu. Jadi pasti sangat mempengaruhi pelaku usaha di sana dan juga akan mempengaruhi pelaku usaha di Indonesia juga begitu. Kita tahu kayak contoh misalnya kedelai aja kita kan impor dari luar dan apa yang terjadi dengan kondisi yang sekarang yang jelas harga bahan bakar meningkat. Jika harga bahan bakar meningkat itu mempengaruhi impor bahan-bahan baku untuk kebutuhan pokok dan itu akan menjadi satu trickle down effect di mana kita akan melihat di pasar-pasar kita dalam negeri kita mengalami shortage gitu. Jadi ini yang menurut saya hal yang perlu kita lihat bahwa mungkin Indonesia secara geografis karena jauh dari sana tidak terpengaruh, tetapi itu hal yang mustahil dihindari dalam dunia yang saling terhubung sekarang, perdagangannya semakin terpengaruh. Kita juga nanti bisa melihat nanti di sisi energi, sektor energi. Kalau untuk energi kami juga yaitu kesibukan sehari-hari tadi juga. Jadi itu terlihat sekali dari tren perkembangan harga bahan bakar, khususnya gas. Syukurnya buat Indonesia salah satu produsen gas besar. Tapi yang jelas perkembangan yang terjadi di Rusia karena dia salah satu negara penghasil gas terbesar juga dengan sanksi-sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Saya rasa ini yang menjadi akan berdampak bukan hanya di Rusia saja atau regional saja, tapi seluruh negara di dunia akan ikut terimbas juga, berdampak juga. Baik, impactful sekali ya situasi yang ada di Rusia dan Ukraina sendiri. Tapi kalau dari stance untuk Indonesianya sendiri, karena kan di sana banyak warga negara yang tinggal either itu di Rusia atau mungkin di Ukraina itu sendiri, terus ada warga Indonesia yang enggan dijemput alasannya karena mungkin mereka tidak mau atau menghindari konflik yang ada, nggak mau Indonesia ini bersinggungan sama Rusia dan segala macam. Lalu gimana sebenarnya peran pemerintah Indonesia kita untuk melakukan diplomasi dengan Rusia itu sendiri, karena kita adalah tuan rumah G20. Sementara di berita yang terbaru per CNBC, Rusia ini via Vladimir Putin akan datang ke G20. 15 negara lain, itu berarti 5 negara sisanya belum memberikan tanggapan, termasuk Indonesia, mengatakan bahwa kita tidak akan datang ke G20 kalau ada Vladimir Putin. Nah, stance Indonesia sendiri sebagai tuan rumah dan sebagai negara yang berdaulat, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melakukan sebuah pergerakan diplomasi kepada Rusia, khususnya di G20 itu sendiri, karena kita sebagai tuan rumah? Oke, jadi saya coba tanggapi yang pertama dulu terkait dengan bagaimana upaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di wilayah konflik di Rusia dan Ukraina, khususnya Ukraina ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang lebih baik ditujukan kepada Direktur Perlindungan WNI di Kemlu ya daripada ke saya begitu. Tapi tidak apa-apa lah. Mungkin calon Menlu jadi ya. Jadi begini, sebenarnya negara itu akan selalu hadir untuk melindungi warga negaranya, gitu. Dimanapun berada, sesuai dengan kemampuan
yang ada dan tentunya kondisi situasi yang berkembang di sana. Misalnya tentunya kan waktu kejadian awal-awal itu sebagian besar dari staf kedutaan maupun WNI yang ada di Rusia, entah dalam kapasitas mereka sebagai pelajar atau apa, itu sudah dievakuasi ke Polandia. Ada beberapa yang sudah dipulangkan juga ke Indonesia begitu. Dan tentunya juga saya yakin pemerintah juga mengakui hak asasi seseorang. Artinya kalau tidak WNI-nya tidak mau pulang, mungkin ya ada pacarnya lah di sana atau mungkin dia punya keluarga atau mungkin apalah alasannya begitu. Tentu nggak mungkin diculik juga itu orang gitu kan. Jadi maksud saya negara sebisa mungkin itu akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Berlaku untuk pemerintah manapun gitu. Dan saya rasa itu sudah dilakukan gitu. Kalau misalnya ada yang masih tetap bertugas di sana mungkin karena sudah berkeluarga di sana gitu, itu pun perlu kita lihat case by case begitu. Tapi saya rasa Kemlu lewat pemerintah Indonesia lewat Kemlu juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat gitu untuk bisa memastikan keamanan warga negaranya dimanapun dan juga memaintain komunikasi dengan warga negara Indonesia dimanapun dalam wilayah konflik. Kalau terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah G20, saya rasa saya kembali lagi mengutip apa yang pemerintah sudah sampaikan, khususnya Ibu Menlu, terkait tanggapan kehadiran Vladimir Putin atau Rusia yang lewat duta besarnya pun beberapa waktu lalu sudah disampaikan bahwa akan hadir di situ. Saya rasa sebagai tuan rumah yang baik, apalagi G20 ini kan bukan satu ajang di mana kita membahas mengenai isu Ukraina dan Rusia saja gitu, tapi kita membahas tentang isu-isu global yang mempengaruhi stabilitas global yang lagi berkembang sekarang kan terkait dengan COVID-19, bagaimana Indonesia bisa dan mengajak negara-negara dunia, Pak Presiden Pak Jokowi lewat recover together, recover stronger begitu kan. Jadi ini yang dimaksud sebagai salah satu ajang yang bisa dikategorikan sebagai kombinasi antara first dan second track di sini, diplomasi. Artinya ketika berkumpul Indonesia sebagai tuan rumah tidak mendiskriminasi siapapun tentunya untuk hadir, apalagi isu-isu yang berkembang. Jadi saya rasa pemerintah-pemerintah negara lain pun yang tergabung dalam G20 ini pun memiliki pandangan yang sama, terlepas dari perkembangan di Rusia dan Ukraina. Tapi harapannya memang bisa digunakan juga ajang G20 ini untuk mencari satu solusi atau common grounds gitu. Karena kembali lagi kalau kita lihat dari sisi Rusianya, common ground-nya buat mereka di sana adalah bagaimana mempertahankan Ukraine ini ataupun negara-negara yang bersinggungan sana sebagai buffer zone yang tidak mengancam mereka gitu. Turki misalnya ketika membuka diri untuk menjadi salah satu pangkalan NATO di situ di Israel, terus waktu ada wacana waktu itu untuk menaruh missile defense dari Amerika di situ di wilayah Turki, itu kan mendapat penolakan keras di situ. Walaupun akhir itu setelah itu ditarik gitu. Jadi tetap pangkalan tidak masalah sebagai logistics base, sebagai pangkalan di situ, tapi tidak sebagai tempat yang bisa mengancam Rusia sendiri. Gitu. Nah, saya rasa mungkin itu common grounds-nya buat mereka, bahwa yang satu Ukraine bisa mempertahankan netralitas mereka, terus kemudian mungkin dari sisi militernya juga bisa
posturnya itu sedemikian rupa sehingga tidak mengancam Rusia misalnya. Tapi tentunya mungkin dari Ukraina juga meminta jaminan dari negara-negara Barat, khususnya NATO, gitu. Walaupun bukan anggota NATO. Perlu disadari begini bahwa ketika Ukraina ini sebenarnya bukan macan ompong juga. Waktu Uni Soviet runtuh, hampir seperempat atau 2/3 seperempat dari teknologi maupun persenjataan nuklirnya Uni Soviet pada waktu itu ada di Ukraina, begitu. Jadi, cuma kan Ukraina dengan legowonya menyerahkan senjata-senjatanya dan kemudian menjadi artinya wilayah yang tidak mengancam Barat dan tidak mengancam Timur atau tidak mengancam Rusia yang sekarang, begitu. Jadi searching for the common ground ini yang menurut saya harus dibangun dalam forum-forum diplomasi first track tadi, entah itu di PBB, di Dewan Keamanan atau Majelis Umum, atau di second track diplomasi, misalnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan G20 atau pertemuan lain yang bersifat tidak langsung kepada subjek yang dibicarakan, gitu. Dan memahami juga apa yang ingin diminta atau dituntut oleh pemerintah Ukraina, begitu. Artinya ada 2 wilayah mereka, tiga kalau kita tambah Crimea yang sudah tidak berada dalam wilayah mereka lagi, begitu. Secara de jure-nya mungkin ini ada faktanya sudah tidak, begitu kan. Jadi G20 ini harapannya sih memang bisa menjadi satu ajang, dan Indonesia ini kan memang sudah terkenal dengan menjadi honest broker. Jadi honest broker itu bagaimana dia memediasi konflik yang ada. Indonesia punya sejarah di Aceh, bagaimana Indonesia bisa memediasi konflik yang protracted, yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Saya mohon maaf ya, saya belakangin kalian ya soalnya. jadi coba duduk kayak gini lah biar bisa ngelihat semuanya gitu. Jadi protracted konflik di Aceh itu kan penyelesaiannya dengan Helsinki dan lain-lain, itu kan menjadi satu keberhasilan bukan hanya dari first track, second track, tapi multi track diplomasi yang diterapkan di Indonesia. Terus bagaimana juga terlibat dalam penyelesaian konflik di negara-negara di sekitar Indonesia, misalnya terjadi di Kamboja, misalnya Laos, misalnya, terus di Filipina, bagaimana kita ikut terlibat di situ. Jadi saya rasa sih momen G20 ini bukan hanya berbicara bagaimana economic recovery, tetapi menjaga stabilitas keamanan global itu. Saya rasa Indonesia masih punya peran yang melakukan itu dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Hanya untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana dia amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Mungkin dari PBB sendiri juga sudah melakukan segalanya untuk berusaha menahan eskalasi dari konflik ini. Tapi kan seperti yang kita tahu, Rusia menjadi salah satu semacam negara yang berpengaruh di situ. Mereka punya veto dan segala macam, sehingga menyulitkan terkadang adanya pertemuan-pertemuan internasional. Tadi Bang Ronald juga udah menyinggung banyak sekali tentang multi track diplomasi. Teman-teman ada yang tahu multi track diplomasi ada berapa? Oh, tidak tahu. 9 teman-teman. Jadi sebelum teman-teman nanya, aku nanya dulu, ya kan? Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan sama Bang Ronald tentang Rusia dan Ukraina, tentang konflik yang sedang terjadi, gitu ya. Bagaimana peran strategi diplomasi nggak cuma Indonesia, tapi juga bagaimana organisasi internasional, private sector dan segala macam juga berpengaruh sebenarnya dalam konflik ini, yang berusaha untuk menahan eskalasi konflik ini supaya tidak jadi misalnya seperti dibicarakan di sosial media perang dunia ketiga gitu ya Bang. Jadi kan itu berusaha diredam. Tapi mungkin kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di sini. Tapi sebenarnya udah dikumpulin dari teman-teman yang juga komen Bang di Instagram. Itu banyak juga, ada juga yang berusaha bertanya lah. Kapan mereka bertanya? Ada, kita menyiapkan sebelum question box ini. Saya nggak ngeliat apa pertanyaan selalu ada di Instagram ya @himaibudilur. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya di sini, silakan mengangkat, nggak ada plakat sih ya, tapi mungkin operator bisa mengarahkan ke teman-teman yang mau nanya, silakan kepada Bang Ronald. Baik, silakan. Oke. Ada Mbak. Silakan. Halo. Siapa namanya Mbak? Rere. Ya,
agak sedikit out of topic dari tema perdamaian ini. Nggak apa-apa, semua hal dalam Iya. dunia ini memang out of topic. Ya, oke. Jadi kan sempat beberapa artikel itu menyatakan kalau di sini Rusia itu ada pernyataan kalau ada denazifikasi yang neo-Nazi ini, dan katanya invasi ini juga merupakan invasi operasi militer terjadwal yang dibuat oleh Rusia. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia, apabila Rusia menyatakan bahwa ada tuntutan baru seperti ingin mengetahui apakah benar ada neo-Nazi, karena kan kebetulan Ukraine nggak memberi statement apakah itu benar atau tidak ya. Kalau misalnya Rusia menyatakan hal tersebut di saat perdamaian itu dimulai, kira-kira Indonesia akan bersikap seperti apa? Oke, Saya langsung tanggapin aja atau? Silakan sikap Indonesia. Baik, yang pertama yang tentang ini ya, pernyataan atau apa, kalau dalam dunia diplomasi dan konflik itu kan selalu justifikasi itu bahasa Papuanya itu kan raison d'être gitu. Jadi ya bahasa Perancis sih, bukan bahasa Papua. Aku tahu sebenarnya. Jadi justifikasi atau alasan untuk pertama kali masuk dalam, bukan pertama kali tapi dalam konteks agresi Februari kemarin itu kan sebenarnya untuk melindungi warga atau kebangsaan Rusia yang ada di wilayah Donbas, dan ini yang kalau dilihat jumlahnya juga nggak sedikit, 700.000 begitu kan. Artinya secara etnik itu merupakan punya hubungan keterkaitan dengan Rusia begitu, dan itu digunakan juga sebagai salah satu justifikasi untuk melindungi itu, apakah dari wilayah ini kan wilayah yang bergejolak, wilayah yang konflik begitu. Kemudian ada Rusia masuk melindungi dengan klaim bahwa pemerintah di Kiev ini memiliki kebijakan yang diskriminatif atau anti terhadap masyarakat di wilayah timur di sana, wilayah timur Ukraina ya. Jadi ini yang menurut saya hal yang mereka gunakan gitu. Artinya narasi yang dibangun di Rusia pun bahwa intervensi militer ini masuk ke situ adalah untuk, kalau pernyataan Putin beberapa kali ini kan, intervensi ini adalah suatu upaya agresi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peperangan yang lebih besar gitu. Itu narasi yang dibangun di situ. Nah, tentunya pemerintah di Kiev juga memiliki narasinya sendiri untuk membela bahwa memang tidak seperti itu keadaannya gitu. Bahkan yang diseru-serukan oleh pemerintah di Moskow adalah kepada angkatan bersenjata di Ukraina adalah untuk mengkudeta pemerintahnya sendiri begitu, presiden sendiri. Jadi ini yang menurut saya menarik begitu ketika kita melihat pola intervensi atau pola agresi Rusia sejak pasca perang dingin ini biasanya nggak sampai segitunya begitu, nggak sampai berkepanjangan begitu, apalagi dalam eskalasinya itu sampai ke titik di mana kalau kita lihat serangan-serangan di minggu pertama terjadinya invasi ini kan sangat terkoordinir ya, sangat strategic targets, military nature dan lain begitu, hindari kontak dengan penduduk sipil begitu, bahkan saya pikir mungkin jadi di Netflix ya, saya agak cerita di Netflix ini itu ada satu seri yang saya nanti saya coba cari dan nanti saya sharing sama kakak moderator ini bagi ke dia supaya bisa ditonton begitu. Konteksnya itu di Norwegia. Jadi Rusia masuk ke sana karena Norway mengancam untuk memberhentikan stok minyak gas ke Rusia dan negara-negara barat begitu. Akhirnya Rusia masuk ke situ. Tapi dia masuk dengan cara di mana dia nggak melakukan invasi penuh begitu, tapi memang
sedikit demi sedikit masuk dan kemudian mengendalikan pemerintahan di sana begitu. Mungkin beliau nonton itu film itu dan terinspirasi oleh itu. Kalau saya sih seperti itu ya berpikirnya, tapi apapun itu menurut saya yang kita lihat sekarang perkembangan faktanya adalah di pemerintah Rusia pun aparatur keamanan mereka dan intelijen mereka kan diganti-ganti begitu. Artinya ada satu error dalam planning di tahap awal begitu. Dan yang menjadi tantangan berat sekarang bukan untuk bagi Rusia khususnya adalah bagaimana mundur begitu dengan cara yang tidak menimbulkan tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah yang ada sekarang. Political cost dalam negeri, hilangnya dukungan, belum tambah image-nya Rusia di luar negeri, gitu. Belum tambah pemulihan ekonomi mereka dan lain-lain gitu. Nah ini faktor-faktor yang menurut saya perlu dipertimbangkan gitu. Nah kalau strategi perang Sun Tzu adalah ketika musuh itu udah dikepung, kasih pintu keluar. Kenapa kasih pintu keluar? Karena kalau tidak dikasih pintu keluar, musuh ini akan mati-matian di situ. Bahkan sudah bukan berbicara positif sum game lagi, zero sum game. Kalau bisa saya mati, kamu mati juga begitu. Nah ini yang menurut saya dalam konteks konflik ini perannya diplomasi di situ adalah untuk menyediakan pintu keluar itu. Begitu. Jadi jangan sampai sanksi-sanksi mencekam atau mengekang Rusia, kemudian ditambah dengan support dukungan alutsista, persenjataan, bahkan mungkin support langsung dari negara-negara Barat terhadap Ukraina yang justru malah membuat tidak adanya pintu keluar. Idiosinkratik dari seorang Vladimir Putin perlu kita pahami bahwa dalam beberapa kali dia berbicara, khususnya dalam konteks nuclear powers, dunia ini nggak ada gunanya ada kalau Rusia itu tidak ada. Jadi itu satu narasi retorika yang menurut saya itu mempengaruhi kebijakannya dia juga. Jadi sebagai penstudi hubungan internasional kita menganalisis retorika juga. Kita melihat bahwa dalam keadaan seperti ini maka untuk terjadinya positive sum game, ya, balik lagi konsep Sun Tzu tadi, jalan keluar itu diberikan. Jadi jangan dikekang gitu. Kalau enggak dikekang terus itu ada kemungkinannya bisa saja ya bumi hangus yang hanya yang dipikirkan oleh Rusia. Jadi udah nggak pikir lagi begitu. Tapi memang ini kan konsep perang Sun Tzu ini kita tidak bisa gunakan sepenuhnya dalam melihat ini konteksnya. Tapi itu satu pelajaran sejarah saya rasa bahwa dalam setiap keadaan yang konflik itu harus selalu ada upaya-upaya untuk tetap menjamin adanya komunikasi bahkan dengan musuh pun gitu. Nah, itu yang membedakan perang dingin dan sekarang, bahwa di kala waktu perang dingin dulu back channeling itu selalu ada antar Amerika dengan Uni Soviet, itu selalu ada. Nah, dalam konteks ini dialog itu mungkin tidak dilakukan secara terbuka, mungkin tidak dilakukan dalam forum PBB, tapi adanya upaya untuk terus berkomunikasi antar great powers itu, antara Rusia dengan negara-negara Barat begitu, atau misalnya nanti di G20 dilakukan satu pertemuan informal begitu, atau dimediasi oleh Indonesia atau negara-negara yang tidak punya kepentingan atau tidak punya partisipasi langsung dalam konflik tersebut. Saya rasa ini satu upaya untuk tetap menyediakan exit plan atau exit strategy dalam hal ini, karena bagaimanapun idiosinkratik kalau kita lihat dari seorang Vladimir Putin itu rasanya tidak akan seperti oke, guys, kayaknya kita salah deh, kita mundur deh sekarang, itu kayaknya nggak akan terjadi gitu. Jadi menurut saya itu harus kita pahami juga begitu. Jawab kah? Iya, saya setuju sih Bang. Dari yang tadi Abang bilang tentang perang Sun Tzu kayak Sun Tzu. Sun Tzu.
karena pas saya coba analisis sedikit dari bagaimana strategi Rusia itu, emang polanya dia hampir menyeluruh ke setiap perbatasan Ukraina seperti itu. Apalagi saat itu kan Ukraina juga meminta bantuan pada NATO, waktu itu sampai Zelensky sempat pidato kalau dia minta 1% bantuan dari NATO, seperti itu ya. Iya. Oke, terima Makasih kasih. Bang. Siap. Oke, thank you. Dari blok barat ada yang mau Gue saya Barat. blok timur Oh, barat. ya, masih blok Blok Timur ya. silakan Jadi Vine. kan seperti yang kita ketahui, walaupun sekarang Rusia dan Ukraina ini lagi berantem, tapi kan dulu pernah setelah runtuhnya Uni Soviet mereka pernah menjalin hubungan diplomatik, dan itu terbilang akur karena mereka menjalin hubungan diplomatik di berbagai bidang ekonomi, militer dan lain sebagainya. Nah, namun pada saat pergantian presiden Ukraina, maka kan ada presiden baru ini punya inisiatif untuk bergabung ke Uni Eropa. Nah, itu membuat peran Rusia dalam Ukraina itu makin kecil gitu kan. Nah, sebenarnya penyebab perang Rusia dan Ukraina ini tidak bisa didefinisikan cuma satu gitu kan. Banyak banget yang sebenarnya menjadi akar terjadinya konflik yang saat ini kayak kita sebut sangat besar gitu ya. Namun bagaimana jika misalnya keinginan Ukraina untuk bergabung ke Uni Eropa ini misalnya dibatalin aja gitu loh. Apakah ada kemungkinan mereka kembali menjalin hubungan diplomatik? Karena kan sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini kan bagaimana sih diplomasi bisa menjadi upaya untuk solusi perdamaian untuk solusi ini gitu Bang. Oke, baik. Terima Siapa kasih. namanya? Vine aja. Oh, Vini aja. Gak ada marga kah apa gitu. Baik, jadi kalau ditanya dengan seperti itu, sepertinya kita dunia ini sangat sederhana ya. Gitu. Jadi saya juga bertanya kenapa ya kayak begitu ya. Tapi menurut saya saya ingat ya, saya nggak mau terlalu banyak jelasin dari sudut pandang sejarah karena pasti kita semua punya referensi, kita bisa baca, kita bisa lihat perkembangan hubungan antara Ukraina sama Rusia maupun ketika dalam konteks Uni Soviet dulu maupun sebelum itu ketika masih ada Tsar Nicholas dan lain-lain gitu. Tapi saya ingat kejadian sejarah itu ketika runtuhnya Uni Soviet. Nah, kebetulan waktu itu ayah saya waktu itu bertugas di Kenya, di Nairobi, dan waktu itu memang fresh, baru tembok Berlin ini baru runtuh begitu gitu. Tahun-tahun 80-an, 90-an, 80 saya lupa. Dan waktu itu ada kedutaan Rusia di sana, kedutaan Uni Soviet itu kedutaannya besar sekali di sana. Tapi harmonisnya mereka adalah ketika yang orang-orang Ukraina yang ada di sana, yang ada di kedutaan, terus kemudian mereka pindah bikin kedutaan baru. Itu sebagian furniture diambil dari kedutaan Uni Soviet pada waktu itu, kedutaan Rusia. Jadi pembagiannya benar-benar ya berapa sepertiganya, sepertiga furniture diambil dimasukin kedutaan yang baru begitu kan. Maksudnya kemudian waktu saya kuliah di Kuba dulu, teman-teman saya rata-rata kalau bukan orang Rusia, orang Ukraina, dan dulu nggak ada masalah sama sekali. Kita nggak ada perbedaan, nggak ada. Karena ada satu legacy yang ada di antara mereka yang sebagai masyarakat, sebagai di luar dari politics, suku bangsa ini kan masih sama. Itu yang nggak bisa dibedakan, jadi nggak bisa dipungkiri begitu, bahwa ada keterikatan emosional yang masih ada antara masyarakat di sana, regardless of the politics. Jadi kalau kita lihat zamannya, kalau tidak salah waktu itu masih Presiden Poroshenko itu kan dia masih sangat ya dicap sebagai masih Moskow centric lah gitu. Ya siapa yang bisa menyalahkan dia karena pada waktu itu baru saja untuk perang dingin berakhir, tentu masih ada keterikatan dengan Moskow pada waktu itu. Terus kemudian adanya tentunya kan upaya untuk melihat westward
pada negara-negara Barat, Uni Eropa, khususnya insentif-insentif ekonomi yang bisa diperoleh Ukraina ketika bergabung ke Uni Eropa. Gitu. Ini yang kemudian menurut saya menjadi satu pemicu karena Rusia menganggap ini sebagai satu potensi ancaman ketika Uni Soviet atau ketika Ukraina itu bergabung ke Uni Eropa. Menurut saya yang bisa dan mungkin bisa menjadi satu solusi adalah mencari common ground-nya sekarang di antara negara-negara yang lagi baik Rusia dengan Ukraina maupun negara-negara yang ada di wilayah itu, baik yang pro ke Rusia maupun yang negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam NATO, adalah bagaimana menciptakan satu mekanisme yang bisa menjamin keamanan Ukraina, tapi juga tidak nampak sebagai ancaman bagi Rusia. Menurut saya ini yang menjadi satu tantangan, dan pasca agreement Minsk sebenarnya, Minsk waktu itu sebenarnya udah ada upaya-upaya untuk mengarah ke arah sana. Gitu. Jadi saya baru aja dengar satu podcast menarik terkait Rusia dan Ukraina bahwa sebenarnya hanya masalah timing saja. Munculnya sebuah mekanisme yang bisa menjadi jawaban terhadap konflik ini. Gitu. Tapi tentunya kan Clausewitz sendiri bilang bahwa semakin lama satu konflik itu akan membuat ekspektasi yang paling liar kita untuk muncul, gitu. Our wildest passions, gitu kan. Artinya begini, semakin protected satu konflik, apalagi kalau korban sudah berjatuhan atau apa. Pertanyaannya adalah apakah ada peluang untuk deeskalasi. Kemudian jika itu terjadi, seperti apa? Gitu. Apakah ini bisa menjadi satu eskalasi konflik yang menguntungkan semua pihak? Gitu. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan, karena semakin lama waktu berjalan, semakin lama konflik dibiarkan berkembang, semakin banyak korban yang jatuh, narasinya itu akan berubah. Gitu. Tuntutan-tuntutan dari kedua belah pihak pun akan meningkat. Gitu. Jadi inilah yang menurut saya pentingnya kita mengedepankan diplomasi, khususnya dalam hal ini memberikan peluang bagi masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan, dan juga bagaimana penduduk-penduduk sipil yang ada di wilayah yang bertikai itu untuk bisa keluar dari situ. Jadi ada semacam humanitarian pause, gitu. Dan dalam keadaan seperti itu, ya itu saat yang baik untuk kemudian berbicara bagaimana kita bisa mencapai suatu atau membangun satu mekanisme yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, begitu, maupun pihak-pihak yang lain di situ. Tapi kembali lagi, yang menentukan dan menurut saya berhak untuk have their say, ya itu pemerintah Ukraina dan pemerintah Rusia maupun rakyat mereka di situ. Begitu. Jadi kembali lagi, kalau tadi saudara moderator bilang memihak, saya secara pribadi tidak punya pandangan bahwa jika kita bisa berbicara, ngapain kita berkonflik. Gitu. Jika kita berdialog, janganlah kita mengarah kepada konflik. Gitu. Walaupun kalau kita sebagai penstudi HI, kita tahu bahwa perang dan diplomasi itu hanya satu alat. Perang adalah suatu alat diplomasi adalah suatu alat perang, begitu. Jadi tapi ketika kita berbicara dari sisi kemanusiaan, at what cost? Gitu. Itu yang menurut saya perlu kita pertimbangkan baik-baik. Kalau ada kemungkinan peluang untuk misalnya ikut bersuara di sosial media atau membuat suatu diskusi-diskusi seputar itu, bangunlah suatu gerakan advokasi untuk perdamaian. Itu menurut saya lebih bermanfaat. Begitu. Boleh nambahin lagi? Boleh. Jadi
tadi aku ngutip yang abang bilang about timing gitu kan, kayak misalnya time itu soal timing, nanti juga bakal nemu gitu loh indikator solusi yang bisa menjadi solusi untuk konflik ini. Nah, seperti kita tahu bersama ya, beberapa waktu yang lalu tuh PBB sempat bikin conference untuk gimana menghadapi konflik ini gitu loh. Bahkan mereka sempat bikin beberapa resolusi sebagai tanggapan mereka terkait ini, dan ya bisa jadi dasar juga atau misalnya pertimbangan buat jadi solusi untuk solusi perdamaian untuk konflik ini ya. Nah, kalau kita bilang about timing hanya soal waktu, nanti juga nemu. Berarti kita nggak bisakah kita mengatakan bahwa ya udah nggak perlu kalian cari cara solusi, nanti juga bakal nemu seiring perkembangan konflik, nanti juga nemu aja solusinya gitu loh. Apakah harus atau jadi bisa diibaratkan bahwa seluruh conference, seluruh pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh negara-negara oleh PBB itu nggak berguna, soalnya sampai sekarang aja solusi-solusi itu bahkan tidak ada satupun yang bisa menjadi solusi dan bisa menengahi konflik yang ada saat ini di Rusia dan Ukraina gitu Bang. Nah, abang mungkin bisa tambah ngasih tanggapan gitu gimana? Oke, saya coba nangkap ini ya, between the lines saja. Jadi paling cepat itu dalam satu konflik itu adalah menyebabkan konfliknya sendiri sih, paling cepat. Jadi apa ya, istri saya sempat menyampaikan saya ngasih satu pesan WhatsApp begitu, bahwa hanya dibutuhkan 2 menit untuk menyebabkan luka yang bisa bertahan seumur hidup gitu. Jadi artinya itu ketika kita melihat satu konflik itu paling cepat memang konfliknya sendiri gitu. Paling lama bagaimana menyelesaikan konfliknya begitu. Jadi bagi saya, selama masih ada proses, selama masih ada upaya, selama masih ada peluang untuk bisa bertindak untuk mencapai satu penyelesaian terhadap konflik tersebut, it's worth it. Gitu. Yang sangat disayangkan adalah ketika peluang-peluang itu ada dan tidak dimanfaatkan. Itu yang sangat disayangkan. Gitu. Jadi makanya ketika kita melihat, kita selalu berbicara misalnya tentang United Nations gitu. Bahkan kadang-kadang banyak ada teman-teman yang bilang United for nothing gitu. Yes. Actually no. Gitu. Karena begini, kita lihat PBB sendiri itu kan muncul sebagai upaya untuk mitigasi konflik. Tidak sempurna memang, tidak sempurna, bukan suatu organisasi yang mencoba untuk, bahkan salah satu sekjen PBB yang terkenal, Dag Hammarskjöld, beliau sangat terkenal karena pada waktu itu dunia itu sedang menghadapi perang dingin dengan perang-perang kecil, proxy wars di hampir semua benua, kecuali Antartik sama Antartika, sama Arktik sama Antartika kecuali. Jadi itu menghadapi itu semua di Afrika, dan bahkan beliau meninggalnya itu ketika mencoba untuk mendamaikan konflik yang terjadi di Kongo waktu itu. Jadi beliau menyampaikan begini, bahwa the United Nations is not here to bring heaven to earth, but it's here to make sure we don't go to hell. Gitu. Jadi maksudnya itu PBB itu nggak sempurna gitu, tapi it's all we have now. Gitu. Kita punya satu badan multilateral yang kita akui sebagai badan yang masih bisa digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, berunding. Itu tidak berarti tidak ada konflik. Tetap ada konflik, tapi tidaknya ada peluang untuk bisa dibicarakan, ada peluang untuk negara-negara ikut terlibat dalam situ. Bayangkan kalau tidak ada PBB, bayangkan kalau tidak ada badan yang dimana kita bisa kumpul. Saya justru berpandangan dunia akan lebih mengerikan kalau tidak ada itu. Jadi proses perdamaian, proses building confidence gitu, peace building gitu, itu butuh waktu. Memang tidak bisa secepatnya itu, tapi untuk menyebabkan konflik, coba buktiin, lempar aja nih
gelas ke salah satu teman kamu, gitu, berantem habis itu kan. Nyelesainnya mungkin dari rektor turun tangan semua gitu. Iya. Jadi maksud saya peace building takes time, tapi selama masih ada peluang it's worth it gitu. Jadi nggak bisa kita sampaikan bahwa maksudnya jangan hilang harapan pada proses untuk berdamai itu gitu. Dalam konteks mitigasi conflict resolution kita lihat bahwa kan ada beberapa tahapan di situ untuk bisa mencapai suatu kesepakatan damai. Itu pun bukan berarti kita tanda tangan berdamai kita teman men gitu. Dan kita lupain dah apa yang terjadi gitu. Enggak seperti itu. Ada rekonsiliasi, habis itu ada upaya-upaya untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan terhadap pihak-pihak yang berkonflik, saling percaya satu sama lain. It takes time. Generasi bisa beberapa generasi mungkin baru bisa. Tapi kalau ada upaya untuk berdialog, ada upaya untuk membangun perdamaian itu, dan ada peluangnya, justru sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Nah, apalagi dalam konteks dunia yang terglobalisasi dan terkonek ke satu sama lain sekarang karena perkembangan internet dan teknologi komunikasi. Jadi ini waktunya untuk kita semua bersuara begitu. Does it matter? I believe so. I believe our voices matter gitu. Jadi maksud saya ini yang menurut saya kayak kita harus foto bareng gitu. Kita lagi ngomong damai mereka selfie, udah kita ikutan gitu. jadi give peace a chance lah. Oke, mungkin sekiranya seperti itu ya. Ini terima kasih. Aku tuh baca sempat ada satu demonstran di sebuah pertandingan sepak bola yang tadi Bang Ronald juga sampaikan, ada sebuah Bukan tulisan. Persipura ya? Bukan. Oh dia Persipura. Sedang ini always give time for peace gitu kan. Yeah. Selalu berikan waktu untuk perdamaian karena tidak semudah itu untuk menyelesaikan segala hal gitu. Sementara untuk memulai sesuatu sangat gampang gitu kan. By snap of a finger itu juga bisa. Terakhir ini dari pertanyaan dari teman-teman di Instagram ini, salah satunya Wimar Wahyu ya, yang bertanya di sini tentang sektor di luar. Oke. Mungkin tentang bagaimana sektor non pemerintah atau non state actors memainkan perannya dalam upaya perdamaian ini. Dari Wimar Wahyu underscore mungkin Bang Ronald bisa sampaikan. Ya, baik. Jadi intervensi non state actors di sini sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan juga. Apalagi kalau kita melihat dalam kondisi di mana humanitarian casualties-nya itu sangat besar, akses dari pemerintah mungkin terbatas begitu, dan bukan hanya terbatas dari sisi sumber daya manusia atau keuangan, tapi mungkin juga keterbatasan yang disebabkan oleh birokrasi yang ngejelimet lah gitu. Dan non state actors punya satu sifat yang fleksibel dan dinamis dalam bagaimana mereka bisa menggerakkan sumber daya manusianya, sumber daya keuangan, apakah dari funding dari donors atau funding dari publik, misalnya kita berdonasi begitu, dan dengan perwakilan-perwakilan mereka yang tersebar di seluruh dunia begitu, dengan akses yang tadi itu, dengan birokrasi yang tidak terlalu kaku begitu, dan hadir di tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Misalnya kayak kita bisa melihat kalau di penanganan pengungsi begitu di Polandia atau di negara-negara yang ada di sekitar situ begitu, di sekitar wilayah yang bertikai itu kan, kebanyakan itu digerakkan bukan oleh pemerintah tapi oleh non-state actors, NGOs, relief organizations, organisasi keagamaan di sana begitu. Nah, selain dari intervensi langsung, intervensi tidak langsungnya bisa juga dalam upaya bagaimana mengembangkan narasi-narasi atau advokasi untuk perdamaian begitu. Tergantung siapanya begitu. Kalau misalnya mereka lembaga-lembaga yang misalnya bergerak di
analisis konflik dan lain-lain, mungkin memberikan satu sumbangsi lewat seminar-seminar online yang membuka pandangan kepada policy makers untuk bisa membuat satu kebijakan yang positif tadi, gitu, positif sum game. Gitu. Individu pun juga punya ruang untuk masuk dan berkontribusi di sana, begitu. Dan itu bisa dilihat misalnya beberapa influencer atau selebriti, atlet saya ingat ada satu atlet tenis dari dari Rusia yang menang dalam satu kejuaraan dan dia kemudian pergi ke kameranya terus hanya tulis please no war gitu. Jadi ini kan satu tindakan yang mengadvokasi yang dilakukan oleh non-state actors tadi untuk mengadvokasi perdamaian begitu, maupun juga bertindak langsung memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil khususnya yang terdampak oleh konflik yang terjadi begitu. Jadi saya rasa ini yang menjadi satu kekuatan dari multi track diplomasi itu. Ketika non-state actors itu terlibat, mereka bisa melalui berbagai macam political red tape tadi itu, keterbatasan birokrasi dan lain-lain bisa dilewati. Tapi tentunya ini harus dilakukan dalam satu arah yang sinkron, yang saling komplement satu sama lain sehingga hasil outcome-nya itu bisa lebih cepat begitu terasa begitu. Kalau misalnya kita lihat konteks Indonesia dalam penyelesaian konflik di Aceh, kita kan melihat ada inisiatif yang dilakukan oleh baik pemerintah Indonesia dengan waktu itu perwakilan dari pemerintahan Aceh di luar negeri, kemudian dengan pemerintah di Swedia maupun negara-negara yang ikut waktu itu. Dan kemudian juga kita melihat peran dari organisasi sipil, masyarakat sipil seperti Crisis Management Initiative (CMI) yang juga menjadi salah satu promotor untuk memastikan terjadinya confidence building itu. Peace building is one thing, confidence building measures itu satu hal yang lain lagi begitu, yang kemudian berujung ke stabilitas. Nah, itu dibutuhkan kerjasama semua pihak. Misalnya mungkin waktu di Aceh itu ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah di Jakarta, tapi melalui aktor-aktor non-negara seperti Palang Merah, terus kemudian seperti CMI (Crisis Management Initiative) itu menjadi satu alat tools untuk bisa menjembatani terjadinya dialog tersebut. Jadi menurut saya ruangnya sangat besar buat non-state actors di sini. Semoga terjawab. @wimarwahyu_ ya. Mungkin itu pertanyaan yang bisa kita koleksi, sebenarnya masih banyak, tapi karena kita terlalu oleh waktu dan situasi, jadi kita harus mengakhiri diskusi yang sangat very fun and insightful discussion dari Bang Ronald. Terima kasih kepada Bang Ronald atas penyampaian materinya. Tema diskusi di topik strategi diplomasi dalam perdamaian Rusia dan Ukraina. Terima kasih pula atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya teman-teman Blok Timur dan teman-teman di Blok Instagram. Barat gak ada yang nanya gitu. Terima kasih yang udah nanya via Instagram Stories dan Instagram Questions. Di diskusi kita pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa upaya diplomasi sangat diperlukan dalam konflik Ukraina dan Rusia yang akan merugikan kedua bangsa bahkan negara lainnya. Yang paling penting adalah berikan waktu untuk perdamaian ya. Give time for peace. Ini sesi terakhir dari Dasi Strategi Diplomasi dalam mewujudkan perdamaian Rusia. Banyak sekali ilmu yang kita serap dari Bang Ronald tadi. Teman-teman juga mungkin setuju. Terima kasih kami sampaikan ke Bang Ronald sudah mau meluangkan waktunya hadir di Sekretariat Himai untuk berbicara pada hari ini. Jangan lupa untuk nonton recordednya ini nanti di YouTube Himai. Nanti kita akan berikan linknya kepada Bang Ronald. Follow juga @himai_budiluhur di Instagram to know more about our himpunan ya di Instagram. Saya Raffi Rainer sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur.